dunia menegang lagi. Setelah pertemuan Putin-Trump tiba-tiba dibatalkan, Moskow bereaksi bukan dengan kata-kata, tapi dengan latihan triad nuklir raksasa. Saat NATO memperluas manuver di Eropa Timur, Rusia menjawab dengan rudal yang bisa mencapai benua manapun, dan menyebutnya langkah pertahanan. Tapi pertahanan dari siapa? Isyarat perang terbuka? Atau pesan dingin untuk Washington dan NATO? Inilah ketegangan Rusia-NATO bagian 3. Hubungan antara Rusia dan NATO selalu menjadi kisah rumit, perpaduan antara peluang yang terlewat, kecurigaan lama, dan kesalahpahaman yang diwariskan dari era Perang Dingin. Dalam pidatonya di Forum Valdai 2025, Presiden Vladimir Putin mengingatkan dunia bahwa Rusia sebenarnya 2 kali pernah mengajukan diri untuk bergabung dengan NATO. Pertama pada 1954, dan kemudian pada tahun 2000 saat bertemu Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Namun kedua upaya itu ditolak. Menurut Putin, Barat tetap terjebak pada cara pandang lama, selalu memposisikan Rusia sebagai ancaman, bukan mitra. Dengan nada sarkastik, ia berkata, "Siapapun yang berpikir kami akan menyerang NATO sama bodohnya dengan meja ini." Sejak konferensi keamanan Munich 2007, Putin sudah menyerukan pembentukan arsitektur keamanan global yang lebih inklusif, di mana semua pihak merasa aman. Namun, seruan itu diabaikan. Alih-alih membuka ruang kerjasama, NATO justru terus memperluas keanggotaan ke Eropa Timur. Memperkuat kesan di Moskow bahwa Barat tidak pernah sungguh-sungguh ingin menjalin kemitraan setara. Kekecewaan Rusia semakin dalam ketika perjanjian Minsk, yang seharusnya menjadi jalan damai untuk konflik di Donbas, gagal dijalankan. Mantan Kanselir Jerman Angela Merkel bahkan mengakui bahwa kesepakatan itu hanyalah cara untuk membeli waktu bagi Ukraina memperkuat militernya. Sementara itu, NATO semakin agresif memperkuat Ukraina. Sejak 2014, kerjasama militer dan intelijen meningkat tajam, dan pasca invasi besar Rusia tahun 2022, bantuan mengalir dalam skala belum pernah terjadi sebelumnya. Puluhan miliar euro untuk pelatihan, logistik, dan persenjataan. Dengan kata lain, upaya diplomasi telah lama bergeser menjadi konfrontasi yang terukur, dan kini keduanya berdiri di 2 sisi jurang yang sama, hanya menunggu siapa yang lebih dulu melangkah. Кроме другого лома, а он всегда появляется, понимаете, в этом. Harapan akan kerjasama keamanan yang pernah dibayangkan Putin kini benar-benar terkubur. Oktober 2025 menjadi bulan di mana dunia kembali menatap tepi jurang konfrontasi besar. Semuanya dimulai dari ledakan misterius di pabrik amunisi milik AS di Polandia Timur, hanya beberapa hari sebelum latihan nuklir tahunan NATO Steadfast Noon digelar. Meskipun belum ada bukti konkret yang mengarah ke Moskow, media Barat langsung menuding adanya campur tangan tak langsung Rusia. Bagi Kremlin, tuduhan itu hanyalah propaganda untuk membenarkan ekspansi militer NATO di perbatasan timur. Latihan Steadfast Noon pun menjadi titik panas baru. Selama 2 minggu, 71 pesawat dari 14 negara NATO, termasuk jet siluman F-35 dan pembom strategis B-52, melakukan simulasi penyebaran senjata nuklir di bawah komando Belanda. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyebutnya sebagai latihan penting demi menjaga kredibilitas pencegahan nuklir. Namun bagi Moskow, itu jelas provokasi. Terlebih ketika latihan itu berlangsung bersamaan dengan insiden pelanggaran wilayah udara Eropa oleh drone tak dikenal, yang kembali diarahkan tuduhannya kepada Rusia. Di tengah meningkatnya ketegangan, Presiden Donald Trump membuat keputusan mengejutkan. Menunda pertemuan bilateral dengan Putin di Budapest, bukan membatalkannya. Alasannya, negosiasi soal Ukraina tidak menunjukkan kemajuan berarti. Namun, di balik layar, langkah itu dibaca sebagai tanda kegagalan diplomasi AS Rusia. Bersamaan dengan itu, Barat meluncurkan gelombang sanksi baru terhadap perusahaan energi Rusia dan melarang impor gas alam cair (LNG) dari Moskow. Inggris dan AS
ikut menjatuhkan hukuman ekonomi terhadap bank-bank besar Rusia serta sistem pembayaran MIR, yang dituduh menjadi jalur transaksi lintas negara untuk menghindari embargo Barat. Ironi besar terjadi justru saat sanksi baru terhadap Moskow diumumkan. Di waktu yang sama, muncul laporan intelijen tentang transfer gas Rusia ke kapal Cina di lepas pantai Malaysia. Citra satelit memperlihatkan kapal tanker Pearl yang masuk daftar hitam Barat melakukan transfer kargo LNG ke kapal CCH Gas milik perusahaan Hong Kong. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa Cina tengah membantu Rusia menghindari sanksi energi ASUI, membentuk apa yang kini dijuluki analis sebagai armada bayangan BRICS. Jaringan pengiriman global tanpa asuransi Barat yang beroperasi di luar radar sistem finansial London. Sebagai jawaban yang lebih dari simbolik, Kementerian Pertahanan Rusia menggelar latihan besar triad nuklir, melibatkan seluruh elemen senjata strategis, darat, laut, dan udara. Dari Kosmodrom Plesetsk, rudal balistik antarbenua RS-24 Yars ditembakkan menuju Kamchatka. Dari Laut Barents, kapal selam nuklir Bryansk meluncurkan rudal R-29 RMU Sineva, yang mampu membawa hingga 10 hulu ledak termonuklir. Sementara di langit Arktik, pembom Tu-95MS melepaskan rudal jelajah strategisnya. Semua dilakukan terbuka di depan kamera, sebuah pertunjukan kekuatan yang mengirim pesan jelas. Rusia masih punya senjata yang bisa mengguncang tatanan dunia dalam hitungan menit. Namun panasnya situasi tak hanya datang dari konfrontasi Rusia-NATO, melainkan juga retaknya blok Barat dari dalam. Di Eropa Timur, dua anggota NATO, Slovakia dan Hungaria, mulai menunjukkan penentangan terbuka terhadap kebijakan Washington. Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, bahkan menuding langsung. Putin menerima ajakan dialog dari Trump, tapi justru Eropa yang menolaknya. Kini kita menaiki tangga eskalasi dengan konsekuensi yang tak terduga. Pernyataan itu menggema luas, menjadi simbol kegelisahan sebagian Eropa Timur yang mulai jenuh dijadikan garis depan dari kebijakan geopolitik Amerika. Di sisi lain, Viktor Orban menghadapi ujian politik dan ekonomi paling rumit sejak memimpin Hungaria. Dengan hampir seluruh kebutuhan minyak negaranya bergantung pada pasokan dari Rusia, ia berusaha keras menghindari dampak sanksi baru Amerika terhadap perusahaan energi raksasa seperti Lukoil dan Rosneft. Dalam pernyataannya, Orban bahkan mengaku tengah mencari solusi teknis agar roda bisnis energi Hungaria tidak lumpuh total. Namun sikap pragmatis itu ditafsirkan berbeda oleh Brussels. Dianggap sebagai pembelotan terselubung di tengah upaya Eropa mempertahankan front bersama terhadap Moskow. Ironinya, saat Hungaria berupaya memainkan peran sebagai tuan rumah KTT perdamaian Putin-Trump, dua kilang besar justru dilanda bencana beruntun. Kilang Danube milik Rusia di Hungaria, yang menjadi tulang punggung energi domestik, terbakar hebat pada malam hari. Hanya berselang 24 jam, Petrotel Lukoil di Rumania, salah satu aset strategis Moskow di Balkan, juga meledak secara misterius. Pemerintah kedua negara menyebut malfungsi teknis sebagai penyebab, tetapi analis keamanan menilai waktunya terlalu kebetulan. Dugaan sabotase asing dan operasi rahasia pun mencuat, terutama karena Hungaria dan Rumania dikenal menolak memperpanjang sanksi energi Eropa terhadap Rusia. Sementara itu, di sisi lain benua, Inggris dan Ukraina justru melangkah ke arah sebaliknya. London mengumumkan produksi massal drone pencegat baru bernama Octopus, yang dirancang khusus untuk menangkis serangan drone Rusia di garis depan. Dalam tahap awal, sekitar 2.000 unit per bulan akan diproduksi dan langsung dikirim ke pasukan Ukraina. Langkah ini bukan sekadar bantuan teknis, melainkan sinyal kuat bahwa Inggris kini mengambil alih posisi Washington dalam menopang mesin perang Kiev. Tepat di saat Eropa mulai retak di bawah tekanan ekonomi, krisis energi, dan bayangan perang yang kian panjang.
Retaknya kohesi internal NATO dan tekanan sanksi yang kian keras dari Barat mendorong konflik Rusia Barat memasuki babak yang lebih rumit. Bukan semata adu senjata, melainkan perang ekonomi energi skala global. Sanksi penuh Amerika Serikat terhadap Rosneft dan Lukoil, dua raksasa yang menguasai hampir 50% ekspor minyak Rusia, memang simbolik, tetapi tidak otomatis mematikan. Aset keduanya di Amerika dibekukan, namun volume dagang Rusia Amerika Serikat sendiri kecil, sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Dampak sebenarnya justru datang dari sanksi sekunder yang mengancam Tiongkok, India, dan Turki bila tetap membeli minyak Rusia. Jika instrumen ini digencarkan, harga minyak global berpotensi melesat, menghantam Eropa yang rapuh oleh krisis energi musim dingin. Dan ironisnya, pembatasan ekspor bisa menaikkan pendapatan Rusia karena harga jual ikut terdorong naik. Risiko pembalasan Moskow juga nyata. Amerika Serikat masih bergantung sekitar 20% pasokan uranium mentah dari Rusia, plus sekitar 30% tambahan dari pasar global yang dipengaruhi jejaring Rusia, antara lain di Niger. Bila keran ini ditutup, kapasitas energi nuklir Amerika Serikat bisa terganggu, dan efek rambatnya berpotensi menjalar ke Eropa. Dalam skenario eskalasi, poros Rusia, Korea Utara, Tiongkok, Iran kian padu melalui fakta militer dan latihan gabungan, menegaskan kesiapan menghadapi blok NATO. Namun, bila jalur diplomasi Putin-Trump benar-benar dihidupkan kembali, masih terbuka peluang deeskalasi. Tekanan ekonomi digeser ke perundingan multilateral yang menawar keseimbangan baru antara keamanan, energi, dan pengaruh. Dunia kini menunggu bab selanjutnya, awal perang energi global atau titik balik menuju perdamaian yang lebih realistis.